Ya, kita masih bicara tentang akhir zaman. Minggu lalu kita bicara tentang bagaimana landasan Alkitab dalam menafsirkan dan nubuat dan sastra apokaliptik ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu artinya akhir zaman. Di dalam Alkitab, pemahaman akhir zaman di dalam Perjanjian Baru itu already but not yet. Nah, asal kata dulu ya. Akhir zaman itu asal katanya eskatologi ya. Ini adalah perpaduan dari dua kata Yunani, yaitu eskatos atau hal-hal terakhir dan logos, yaitu ilmu, studi, disiplin ilmu, ya atau hikmat juga bisa gitu ya, pengetahuan gitu ya. Jadi kalau eskatologi itu adalah studi tentang hal-hal terakhir. Jadi eskatologi ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari hal-hal yang terakhir. Nah, masalahnya terakhir bagi siapa nih? Ya kan? Terakhir bagi siapa? Bisa bagi pribadi, bisa bagi korporat, kelompok, ya. Nah, kelompok itu kan bisa suatu bangsa ataupun dunia umat manusia ini, gitu kan? Ya. Nah, apa sih kepentingannya kita belajar eh, eskatologi itu? Yang pertama adalah memberikan makna pada aktivitas yang dilakukan orang percaya dewasa ini. Jadi sebetulnya ketika kita belajar eskatologi, gitu ya, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Bukan nanti misalnya kita belajar eskatologi, wih serem, nanti datang antikristus, wih nanti ada aniaya, wih gini, wih gitu gitu ya. Wih nanti bulan menjadi darah, matahari menjadi karung rambut, wih serem. Terus kita cuma bengong aja gitu, ketakutan. Nggak gitu, pasti ada manfaatnya. Ya. Nah, yang kedua adalah memberikan kepastian dan jaminan kepada orang percaya yang hidup dalam dunia yang terasa tidak adil. Ya, jadi eh, dari dulu orang-orang kudus itu tidak diterima oleh dunia ini, dan dunia ini menganiaya orang-orang kudus baik itu di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Nah, di dunia ini rasanya orang kudus itu, orang-orang benar itu kalah, dianiaya, seolah-olah tidak dibela Tuhan. Namun melalui pelajaran eskatologi ini ternyata ada kepastian dan jaminan dari Tuhan terhadap orang yang percaya, terhadap orang yang setia, yang tekun hidup dalam kebenaran. Yang ketiga adalah menghindarkan diri dari dua kecenderungan ekstrim. Kalau kita belajar eskatologi dengan benar, dengan alkitabiah, ya, bukan berdasarkan asumsi-asumsi. Karena kalau asumsi-asumsi itu selalu eh, istilahnya tuh gagal maning prediksinya ya. Misalnya dulu pernah dikatakan bahwa oh barcode itu 666 gitu. Atau misalnya Ronald Reagan itu antikris, Paus itu antikris, tapi gagal maning dirubah lagi. Nanti ada yang bilang, oh tanggal segini Tuhan Yesus datang, ditungguin nggak datang-datang. Oh nanti berubah lagi prediksinya, tanggal segini ditungguin nggak datang-datang lagi, berubah lagi, kayak begitu kan. Nah, kalau kita belajar eskatologi dengan benar, kita menghindarkan diri dari dua kecenderungan ekstrim. Yang pertama adalah eskatomania, yang punya obsesi berlebihan terhadap akhir zaman. Dikit-dikit dikaitin akhir zaman, dikit-dikit kalau ada, ya ini memang udah akhir zaman, dikit-dikit akhir zaman, gitu, semuanya dikait-kaitin gitu ya. Itu yang namanya eskatomania. Nah, ekstrim yang kedua adalah eskatopobia, kebalikannya dari eskatomania. Eskatopobia ini di mana orang Kristen jadi takut atau menghindari topik-topik akhir zaman karena dianggap menakutkan atau dianggap hal tersebut terlalu sulit untuk dipahami atau dipandang sebagai masa depan yang kecil relevansinya dengan kehidupan masa kini. Ya, jadi udahlah belajar eskatologi serem, serem gitu ya. Kalau yang satu, wah dikit-dikit ini akhir zaman, ini tanda-tanda akhir zaman, ini trompet kesekian gitu ya, ini sangkakala kesekian gitu. Yang eskatomania begitu ya, semua dikait-kaitin. Kalau ada tanda di langit, oh ini tanda trompet. Padahal kalau awan, kalau kita ngelihat awan ya kita berimajinasi bisa mirip apa aja gitu kan. Nah, ada orang-orang yang eskatomania tuh begitu gitu. Tapi kalau eskatopobia, udahlah ngapain belajar akhir zaman, takut, ngeri gitu ya. Terus juga itu masih jauh terjadi, ngapain sih diomongin sekarang gitu. Atau itu terlalu sulit lah, kitab Wahyu itu terlalu sulit. Nah, lambang-lambang itu terlalu sulit dipahami. Ngapain sih diomongin, udahlah gitu, nggak usah. Ya, jadi kalau kita belajar eskatologi secara alkitabiah, kita
justru terhindar dari dua ekstrim ini, memandang dengan proporsional gitu ya, dengan sewajarnya. Nah, sekarang eskatologi itu kan akhir zaman ya, atau hal-hal yang terakhir kan, eskatos itu tadi terakhir. Nah, sekarang apa itu pengertian zaman dulu ya? Sebelum kita masuk ke akhir zaman, apa itu pengertian zaman, masa, atau era? Ya. Nah, orang Israel itu memahami bahwa suatu zaman itu suatu rentang waktu tertentu yang terbatas. Misalnya, zaman purbakala, ya kayak kita lah sekarang. Kayak kita ya sekarang ya. Misalnya kita bilang, eh ini udah bukan zaman Orde Baru. Nah, kalau kita bilang zaman Orde Baru, tahu kan kita kan sampai kapan itu berakhir. Sekarang udah bukan lagi kan. Jadi ketika pemerintahan Bapak Presiden Soeharto itu runtuh, nah itu sudah berakhir. Atau misalnya, sekarang bukan zaman penjajahan, gitu kan. Nah, zaman penjajahan itu kapan? Itu 350 tahun kira-kira. Sampai dari tahun sekian sampai tahun Indonesia merdeka, itu zaman penjajahan. Berarti sekarang bukan zaman penjajahan. Sebelum tahun 1700, 1600, 1500 di Indonesia ini bukan zaman penjajahan. Jadi zaman itu suatu masa yang tertentu gitu, ya. Misalnya di Kejadian 6 ayat 4 ada dikatakan misalnya ini zaman purbakala, atau misalnya dikatakan di Kejadian 7 ayat 1 dikatakan bahwa Nuh adalah orang yang benar di antara orang sejamannya, sejaman Nuh maksudnya. Nah, kemudian misalnya lagi di Ulangan 4 ayat 32 ada zaman dulu, berarti ketika itu ditulis itu bukan zaman dulu tapi zaman sekarang. Atau misalnya kita lihat di Alkitab ya, ada zaman hakim-hakim, ada zaman raja-raja, ada zaman pembuangan, atau ada zaman bapak-bapak leluhur misalnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kan? Berarti zaman itu adalah suatu masa tertentu. Ada dimulainya masa itu dan ada berakhirnya masa itu. Ya, paham ya? Sampai sini jelas kali ya? Oke, lanjut. Nah, zaman karena gini, karena bahasa Ibrani dan Yunani Koine itu adalah bahasa yang kuno, maka satu kata itu bisa berarti banyak makna. Kalau sekarang kan kata itu berkembang ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang itu kita gampang sekali, cepat sekali menemukan kosakata baru gitu. Apalagi yang anak-anak remaja kita sekarang ya, saya punya anak remaja gitu kadang-kadang eh, saya dengar sesuatu kata baru, apa ini ya artinya ya misalnya. Gabut mah lagi gabut gitu ya. Apaan gabut? Gaji buta. Tapi maksudnya adalah, oh ini waktu yang mati gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya kan gitu kan. Ada istilah-istilah baru kan gitu. Ya, semakin ke sini bahasa tuh semakin kaya. Nah, tetapi di zaman kuno, ketika bahasa itu baru berkembang, bahasa Ibrani kuno dan bahasa Yunani Koine itu memiliki sedikit kosakata dibandingkan sekarang. Contoh misalnya gini, untuk kata surga di dalam bahasa Ibrani ya, itu samayim. Nah, masalahnya kata samayim ini adalah sesuatu yang di atas gitu, air yang di atas. Air yang di atas itu bisa langit, bisa surga gitu kan, macam-macam. Kemudian misalnya sama ya dalam bahasa Yunani juga Uranos. Uranos itu bisa atmosfer ini, bisa Uranus itu tahta Allah, surga gitu ya. Jadi surga itu sesuatu yang di atas bumi. Yang di atas bumi itu banyak kan, ada langit, ada jagat raya tempatnya, ada langit tempatnya burung terbang ya karena dulu nggak ada pesawat kan ya. Burung terbang di atas kepala kita itu ya langit gitu ya. Udara di atas kita itu ya Uranos. Tapi tempatnya bintang-bintang pun Uranos, tapi tempatnya tahta Allah pun Uranos gitu. Jadi makanya kalau kita misalnya Bapak Ibu punya aplikasi Alkitab atau yang ini ya yang di online itu Bible Hub misalnya Bible Hub itu eh, Bapak Ibu misalnya klik kata asli Oranos itu kadang-kadang diterjemahkan langit, kadang-kadang diterjemahkan surga gitu. Jadi pada masa itu kosakata itu sederhana sehingga satu kata itu bisa diterjemahkan bisa bermakna bermacam-macam ya. Tapi kira-kira serumpun gitu ya, misalnya waktu, generasi, hari-hari, zaman itu maksudnya serumpunnya itu waktu, generasi, hari-hari gitu ya.
Nah, dalam pelajaran eskatologi ini kita harus membedakan akhir zaman yang dimaksud di Alkitab itu akhir zaman yang mana. Karena nanti kita bicara juga akhir zaman bagi seseorang. Ketika orang itu mati kan itu akhir zaman buat orang itu, nggak usah nunggu bumi kiamat, kita mati aja itu akhir zaman kok buat kita, gitu kan? Nah, akhir zaman itu waktu terakhir bagi siapa? Bagi pribadi, kita akan belajar nanti apa yang terjadi setelah kematian misalnya. Atau bagi suatu bangsa, ketika misalnya bagi suatu bangsa, buat bangsa Israel ketika bait Allah diruntuhkan dan tidak pernah terbangun kembali, itulah akhir zaman buat mereka, dan kemudian Israel digantikan oleh uh, zaman gereja gitu, bukan lagi zaman Israel tapi zaman gereja. Dan kemudian akhir zaman bagi siapa? Akhir zaman bagi dunia misalnya adalah ya nanti kiamat, ya, yang dimulainya akhir zaman bagi dunia ini adalah ketika kedatangan Tuhan yang pertama, ya, dan itu berakhir di kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata akhir zaman itu pakai kata yom ketz. Yom itu bisa berarti hari, bisa berarti suatu era, bisa berarti suatu rentang waktu tertentu. Ya. Nah, jadi bisa berarti ini ya, yom ketz itu akhir dari sebuah masa, akhir dari sebuah generasi, akhir sejarah kehancuran sebuah bangsa, atau akhir sejarah dunia. Nah, ini ya dua macam eskatologi tadi ya, salah letak. Maksudnya di tempat yang tadi. Jadi eskatologi untuk pribadi dan eskatologi untuk korporat. Oke, sekarang Bapak Ibu, kekristenan itu uh, tidak datang di ruang kosong, ya. Ada latar belakang. Yudaisme itu adalah ibu dari agama Kristen. Kita tidak bisa mengingkari hal itu, ya. Kalau orang nggak ngerti tentang perjanjian lama, orang nggak akan ngerti firman Tuhan di perjanjian baru. Nah, jadi Yudaisme itu adalah ibu dari agama Kristen. Tentu, kalau kita bilang Yudaisme adalah ibu dari agama Kristen, bukan berarti kita ke Yahudi-Yahudian, ya. Karena Tuhan itu mencintai semua bangsa, bahkan Alkitab itu sangat kontekstual. Tuhan itu nggak maksain kok. Buktinya misalnya Perjanjian Baru, Tuhan buat itu dalam bahasa Yunani kan, nggak maksain harus Yahudi gitu, bahasa Ibrani. Nah, dalam perspektif Yudaisme, hanya ada dua pembagian zaman, yaitu zaman ini, zaman yang sekarang, di mana kuasa kegelapan, kejahatan itu berkuasa. Dan kemudian zaman yang akan datang, di mana kerajaan Allah dinyatakan dan Allah menjadi raja, kejahatan dilenyapkan. Nah, setelah zaman ini berakhir, zaman baru atau zaman yang akan datang dimulai. Itu perspektif Yudaisme atau perjanjian lama. Ya, contohnya misalnya ayat-ayatnya ya. Ini saya ambil 2 ayat aja. Kalau kebanyakan nanti menuhin layar, kecil-kecil juga tulisannya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi, ketika yang baru itu datang, yang dulu itu lenyap. Nggak usah diingat-ingat lagi, udah nggak ada gitu. Atau misalnya, Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Itu ya. Jadi, orang Yudaisme memiliki perspektif seperti ini, bahwa zaman itu dibagi dua, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Dan itu dipisahkan dengan kedatangan Mesias. Nah, buat orang-orang Yahudi di sana yang masih beragama Yudaisme, yang menolak Tuhan Yesus, buat mereka Mesias kan belum datang, berarti mereka masih di zaman kegelapan itu dan mereka masih menantikan Mesias. Ya. Nah, ketika Mesias itu datang, maka zaman yang baru dimulai, yaitu
Yang pertama, ciri-cirinya dimulainya zaman baru ini ada 7 ciri-ciri. Yang pertama, dosa diampuni. Ya, jadi ketika Raja Mesias itu datang, ya, yang dinubuatkan di Perjanjian Lama itu banyak sekali nubuatnya, dia dari keturunan Daud, ya. Kan itu kan Bapak Ibu hafal ya, kalau Natal itu kita bacain ayat-ayatnya ya. Nah, ketika Raja Mesias itu datang, tanda-tandanya adalah dosa diampuni, sakit disembuhkan, maut dikalahkan, Roh Kudus dicurahkan, musuh-musuh umat Allah dihancurkan, setan atau penguasa kegelapan dikalahkan, dan kemudian pemulihan alam semesta. Ya, jadi makanya misalnya tadi di Yesaya itu dikatakan ada langit dan bumi yang baru misalnya ya. Nah, ini perspektif Yudaisme. Sekarang perjanjian baru. Perspektif perjanjian baru gimana? Nah, pengertian akhir zaman di dalam perjanjian baru. Yang pertama, ada 2 kata yang sering dipakai itu. Yang pertama adalah suntelia aion, ya, atau kesudahan dunia ini. Nah, ini kan yang sering kita pahami tentang akhir zaman. Yang kita pahami umumnya, kebanyakan orang, akhir zaman itu adalah kesudahan dunia ini. Berakhirnya dunia ini, gitu kan ya. Dan ayat-ayatnya misalnya Matius 13 ayat 49. Demikianlah pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ya, jadi ini adalah masa penghakiman, di mana orang benar, kambing dan domba dipisahkan. Itu. Nah, kemudian ayat yang lain misalnya yang memakai kata suntele aion ini misalnya Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan menyertai orang percaya sampai kesudahan dunia maksudnya begitu ya. Atau misalnya di perjanjian lama juga ada yang tentang kesudahan dunia. Misalnya di Daniel 12 ayat 13 bahwa Daniel itu akan dibangkitkan untuk menerima bagiannya. Jadi kan Daniel mati, kalau dibangkitkan itu kan berarti mati dulu kan ya, mati dan dia akan bangkit di kesudahan dunia ini. Ya, jadi kesudahan dunia ini orang-orang dihakimi, kemudian orang-orang akan dibangkitkan, orang mati akan dibangkitkan. Nah, yang kedua, pengertian akhir zaman yang kedua adalah hari-hari terakhir. Berarti banyak ya. Kalau hari terakhir itu kan satu hari terakhir ya, di mana terjadi kiamat gitu. Tapi pengertian akhir zaman yang lain, eskatos hemera, telos aion atau eskatos kronos atau eskatos hora ya, itu adalah zaman akhir, hari-hari terakhir atau waktu terakhir. Nah, para rasul memahami bahwa mereka hidup di zaman akhir. Dari mana pemahaman para rasul ini? Tentunya kalau para rasul itu kan memegang kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian baru kan belum ditulis ketika zaman mereka atau sedang ditulis gitu ketika zaman mereka hidup kan. Dan mereka pun menulisnya tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi kitab suci gitu. Ketika mereka misalnya Paulus ya ketika di daerah yang dia pernah rintis gereja gitu terjadi permasalahan, dia menulis surat untuk menyelesaikan masalah itu. Dia nggak pernah kepikir itu jadi kitab suci selama 2000 tahun kemudian gitu ya kekristenan berlangsung. Dia nggak pernah berpikir begitu kan. Nah, pemikiran mereka adalah pemikiran perjanjian lama. Bagaimana orang perjanjian lama memahami bahwa ketika Mesias itu datang, itulah dimulainya zaman baru. Nah, oleh karena itu, mereka memahami bahwa mereka mulai hidup di akhir zaman. Ya, misalnya gini, Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Atau misalnya 1 Korintus 10, tulisan Rasul Paulus. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, jadi Paulus itu memahami
Paulus, kita itu kan Paulus dan jemaat Korintus, itu hidup di mana zaman akhir atau akhir zaman itu sudah datang. Itu Paulus. Sekarang misalnya Petrus, 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih, maksudnya Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi ketika kelahiran Yesus, ya itulah Yesus menyatakan dirinya. Nah, itulah akhir zaman, eskatos kronos. Atau misalnya Yohanes, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Nah, jelas kan ya? Waktu ini adalah akhir zaman. Gitu. Nah, jadi sejak para rasul hidup, mereka memahami mereka hidup di zaman akhir. Kenapa? Karena begini, kerajaan Allah itu already but not yet. Ya, ketika kerajaan Allah kalau di perjanjian lama itu kan ada dua zaman ini dan zaman yang akan datang. Tetapi ternyata di perjanjian baru itu sudah tapi belum terjadi. Ya, misalnya Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, jadi kerajaan Allah itu sudah datang. Zaman yang baru sudah dimulai, gitu kan? Tadi kan perjanjian lama cuma dua zaman yang sekarang dan zaman yang akan datang dipisahkan dengan kedatangan Mesias. Zaman yang akan datang itu adalah zaman kerajaan Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang. Berarti ini sudah zaman yang akan datang gitu. Kerajaan Allah sudah datang. Nah, tetapi di sisi lain dikatakan juga bahwa kerajaan Allah itu belum datang. Satu sisi bilang kerajaan Allah sudah datang, yang satu sisi bilang kerajaan Allah belum datang. Misalnya Markus 14 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nah, berarti kerajaan Allah belum datang. Ini Tuhan Yesus ketika sudah bangkit, ketika perjamuan terakhir gitu ya, mau disalib. Nah, kemudian di Yohanes 4 ayat 23, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus katakan bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Coba perhatikan. Saatnya akan datang. Akan itu kan berarti belum kan? Tapi kemudian dilanjut dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa kerajaan Allah itu sudah datang dan akan datang. Jadi maksudnya gini, kerajaan Allah sebetulnya sudah datang di dunia ini karena kerajaan Allah itu datang ketika Mesias itu datang dan Tuhan Yesus sudah datang, gitu ya. Mesias itu sudah datang, kedatangan yang pertama. Nah, kalau perjanjian lama memahami bahwa Mesias itu datang hanya satu kali, tetapi di perjanjian baru ternyata Mesias itu datangnya dua kali. Dua kali ya, bukan 3 kali, 4 kali, naik turun gitu. Enggak, 2 kali. Ya, Tuhan itu datang kedua kan, enggak ketiga, keempat gitu ya. Yang pertama yaitu ketika dia lahir. Yang kedua yaitu nanti dia datang sebagai raja. Yang pertama dia lahir sebagai anak domba Allah. Ya, sebagai hamba Yahweh yang menderita. Itu nubuat di perjanjian lama. Tetapi yang kedua, dia datang sebagai raja penuh kemuliaan disertai dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ingat tadi bagian yang pertama tadi, di perjanjian lama, zaman ini dan zaman yang akan datang itu dipisahkan dengan kedatangan Mesias. Gitu kan? Ketika Mesias datang itu dosa diampuni, sakit disembuhkan, gitu-gitu ya. Nah, orang perjanjian lama itu hanya memahami kedatangan Mesias itu satu kali. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama kurang jelas, bias tentang kedatangan. Tetapi ternyata di perjanjian baru, Tuhan itu datang 2 kali. Oleh karena itu ada tumpang tindih zaman. Jadi kerajaan Allah itu sudah dimulai, tapi pemenuhannya
Belum, sudah dimulai. Nah, kita makanya para rasul itu memahami kita itu hidup di akhir zaman. Inilah akhir zaman itu. Ketika Tuhan Yesus datang yang pertama, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita itu di sini, kita itu memang hidup di akhir zaman. Oleh karena itu, para rasul memahami bahwa mereka hidup di akhir zaman. Jadi akhir zaman itu bukan nanti, sudah dan sedang dan akan sampai ketika kesudahan dunia ini. Ya, jadi dimulainya ketika Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, sampai kemudian Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ada tumpang tindih zaman di sini. Nah, kenapa disebut already but not yet? Kenapa disebut kerajaan Allah sudah datang tapi belum pemenuhannya sepenuhnya? Kan tadi kan ciri-cirinya ya di perjanjian lama itu ya, ketika Mesias itu datang dosa diampuni. Dosa diampuni sudah belum? Sudah. Sakit disembuhkan sudah belum? Ketika Tuhan Yesus datang, dia menyembuhkan orang-orang sakit dan kesembuhan itu ada sampai sekarang ya. Setan ditaklukkan. Orang percaya Tuhan Yesus bilang, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Ya. Terus kemudian Tuhan Yesus memberikan otoritas itu kepada orang percaya. Kamu akan menginjak ular dan kalajengking. Ya. Tentu ini bukan kalajengking beneran, tapi itu adalah simbol kejahatan ya. Kalau kalajengking beneran kan diinjak sama sol sepatu aja nggak usah harus jadi orang Kristen, semua orang pun bisa gitu kan. Setan ditaklukkan, maut dikalahkan. Misalnya, ketika kebangkitan Tuhan Yesus, maut sudah dikalahkan. Ya, Roma 6 ayat 4, Kolose 2 ayat 12. Ya. Sebentar saya bukakan ayatnya. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan demikian kamu dikuburkan dalam baptisan di dalam Dia yang dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu. Jadi sudah ada kebangkitan, gitu ya. Maut sudah dikalahkan. Atau misalnya di Efesus, kamu dahulu sudah mati, dikatakan begitu. Nah, maut sudah dikalahkan. Efesus 2 ayat 1 misalnya. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Kalau dahulu sudah mati berarti sekarang hidup kembali oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang menghidupkan kita. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, maut sudah dikalahkan, dosa diampuni, sakit disembuhkan, setan ditaklukkan, Roh Kudus dicurahkan sudah belum? Sudah. Ya, jadi kalau misalnya 2 minggu yang lalu Pak Ian mengajukan pertanyaan dari temennya gitu ya, karunia-karunia Allah itu udah nggak ada gitu. Misalnya karunia kesembuhan tuh udah nggak ada. Lah, ini kan tanda-tanda kedatangan Mesias. Tanda-tanda ini masih ada nggak sampai sekarang? Setan ditaklukkan, masih takluk atau sudah tidak takluk? Maut sudah dikalahkan sudah, Roh Kudus sudah dicurahkan sudah. Masa sakit tidak disembuhkan? Cuma ini aja tanda-tandanya yang hilang. Enggak, ya. Dosa diampuni, sakit disembuhkan itu masih terjadi sampai sekarang dan terus terjadi. Sudah dan masih terjadi. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni. Ya kan? Kalau kita sungguh-sungguh bertobat gitu. Masih terjadi. Setan ditaklukkan, orang percaya punya otoritas. Ya. Ingat, orang percaya punya otoritas atas setan-setan ya Bapak Ibu ya. Jadi harusnya setan-setan takut kalau ada kita. Ya. Jangan sampai banyak orang Kristen itu kan takut sama setan, ditakut-takutin setan. Kalau kalau lewat gelap-gelap sedikit di tempat retreat gitu ya, malam-malam mau kencing minta dianterin, itu bukannya setan ditaklukkan tapi masih takut sama setan. Ayo hidup benar, hidup kudus, hidup suci, udah nggak perlu takut sama setan. Setan takut sama kita kalau kita hidup benar, ya. Jadi kalau masih sama setan coba cek hidupnya.
Masih ada yang kurang berkenan nggak di hadapan Tuhan? Ya, ini. Nah, tetapi yang keenam, musuh-musuh umat Allah sudah dikalahkan belum? Belum. Jadi ada yang sudah terjadi, tetapi belum pemenuhan sepenuhnya. Misalnya, orang sakit, oke Tuhan sembuhkan, tapi nanti sakit lagi dan mati juga kan? Ya. eh nah, jadi kalau nanti di langit dan bumi yang baru di age to come ini, sudah tidak ada lagi penderitaan, sudah tidak ada lagi dosa dan kejahatan gitu ya. Sudah betul-betul pemenuhan yang sempurna di sini. Kalau di sini masih tumpang tindih zaman dan ada hal-hal yang belum terjadi. Misalnya, musuh-musuh umat Allah itu belum dikalahkan. Di Wahyu 6 ayat 10 dan 11. Di situ para martir itu dilambangkan, para martir yang mati pada saat itu ya, di zaman aniaya itu dilambangkan menjerit kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi ya penguasa yang kudus, engkau tidak membalaskan darah kami kepada orang-orang yang hidup di bumi. Nah, jadi belum dibalaskan. Musuh-musuh umat Allah belum dihukum. Matius 25 ayat 41. Kita lihat ayatnya. Matius 25 ayat 41. Nah, ini ya. Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nah, ini adalah gambaran penghakiman nanti, penghakiman akhir nanti. Ya, Tuhan memisahkan domba dan kambing. Hanya ada dua jenis, domba dan kambing, tidak ada dombing ya. Artinya kalau kita jadi orang Kristen, sungguh-sungguhlah jadi orang Kristen. Jangan separuh-separuh, masih cinta dunia. Nggak ada yang namanya jenis dombing. Ya, bahkan di dalam dunia nyata pun domba nggak bisa kawin sama kambing kan. Nah, di sini dikatakan bahwa ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi, api neraka itu Tuhan sediakan bukan untuk manusia loh, awalnya. Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, tetapi manusia yang ngikutin iblis pasti masuk ke situ juga. Ya, Tuhan tidak menyediakan neraka itu untuk manusia, tidak. Untuk iblis. Tetapi kalau manusia ngikutin iblis, ya itu pilihannya manusia untuk masuk ke situ. Nah, kemudian Wahyu 19 ayat 20, 20 ayat 10, 20 ayat 14 sampai 15, 21 ayat 8. Ini bicara tentang eh, lautan api. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, TB yang lama, nggak tahu TB2 saya belum cek, itu adalah lautan api, tetapi dalam bahasa aslinya adalah danau api. Ya, itu bicara soal neraka kekal. Belum terjadi kan? Pemulihan semesta, langit dan bumi yang baru belum terjadi kan? Nah, jadi ada hal-hal yang sudah terjadi di zaman yang tumpang tindih ini antara zaman yang lama dan zaman yang baru, tetapi juga ada hal-hal yang belum terjadi. Nah, disinilah kita hidup. Sebetulnya kerajaan Allah itu sudah datang, gitu loh. Kata para rasul, kata Tuhan Yesus itu. Ketika aku mengusir setan, sebetulnya kerajaan Allah itu sudah datang. Ya, terus ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya di zaman baru itu berbeda penyembahannya daripada di zaman perjanjian lama. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini bukan bicara soal bahasa roh ya, tetapi karena tidak semua orang diberikan karunia bahasa roh. Tetapi soal Allah itu roh. Roh itu nggak perlu tempat. Tidak bicara soal ruang dan waktu. Kalau orang Yahudi dulu ada ruang dan waktu. Ruang tempat mereka beribadah, yaitu bait suci. Mereka nggak boleh bakar korban di tempat lain. Nggak boleh, itu terlarang sekali. Bakar korban itu hanya boleh di bait suci. Ada tempat tertentu untuk datang kepada Allah. Dan ada waktu-waktu tertentu. Untuk para imam sehari 3 kali ada korban pagi, korban siang, korban petang. Untuk umat awam, mereka harus datang wajib 3 kali dalam setahun. Hari Raya Roti Tidak Beragi,
kemudian Pantekosta, kemudian Pondok Daun. Hari raya menuai ya Pantekosta, kemudian hari raya Pondok Daun. Nah, ada waktu-waktu tertentu mereka menyembah Allah. Nah, orang Samaria juga punya waktu-waktu tertentu dan mereka punya tempat tertentu yaitu di Gunung Gerizim. Tapi Tuhan Yesus bilang, akan datang saatnya. Kenapa? Karena bait Allah akan diruntuhkan dan kamulah bait Allah. Akulah yang jadi bait Allah dan aku akan tinggal di dalam kamu. Kamu menjadi bait Allah juga gitu. Kalau Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, sudah tidak perlu lagi uh, syariat gitu ya. Syariat atau hukum. Karena kekristenan bukan, kalau agama itu ada hukumnya, ada aturannya, kekristenan itu tentang jalan hidup. Dan tidak ada hukum yang cukup, kata-kata yang cukup untuk menggambarkan bagaimana jalan hidup orang Kristen yang serupa dengan Kristus. Coba, mau serupa dengan Kristus itu dijabarkan itu gimana? Kan susah. Kalau orang hidup dalam hukum itu gampang. Nggak boleh ini, lakukan itu, nggak boleh ini, lakukan itu. Ya, misalnya, nggak boleh makan babi yang berkuku belah, misalnya ya. Nggak boleh makan udang, cumi, itu haram. Karena bukan binatang bersirip dan bersisik, binatang air yang bersirip bersisik itu, yang tidak bersirip bersisik itu haram, misalnya ya. Atau misalnya nggak boleh makan makaroni skotel, karena itu gabungan dari daging dan susu. Campuran yang halal sama halal pun bisa jadi haram gitu kan. Tapi sekarang ketika zaman yang baru datang itu tidak ada hukum yang mengatur hal itu. Nah, segala sesuatu diperbolehkan. Makanan tidak membuat kamu najis. Yang membuat kamu najis itu apa yang keluar dari mulut, bukan yang masuk. Jadi makanan itu tidak menajiskan kamu. Tapi kata-kata kotor, kata-kata kasar itu menajiskan kamu, gitu kan? Nah, bagaimana hidup di sini di zaman already but not yet ini, hidup di zaman kerajaan Allah inilah yang harus kita pahami. Dan tidak ada hukum yang cukup untuk menggambarkan hal itu. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah segala sesuatu itu berguna untuk membangun imanmu? Ya, orang Kristen itu nggak usah tanya lagi, boleh nggak ngerokok, boleh nggak mabok, cari di Alkitab, nggak ada di Alkitab. Ya, tapi kira-kira kalau Tuhan Yesus hidup sekarang, ngerokok nggak Tuhan Yesus? Gitu. Kira-kira kalau Tuhan Yesus hidup sekarang, ngomong kotor nggak? Maki-maki nggak? Ah, ngomong kotor kan gaya hidup Wane, kalau nggak gitu kan nggak keren. Ya, kalau orang Jawa, orang Sunda juga ada kan kata-kata tertentu. Yang J itu kan, J bla 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 gitu kan. Atau bahasa Inggris F titik 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 gitu kan. SH titik 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 gitu kan. Anak muda sekarang kan, saya ke mall, duduk, di belakang saya ada anak-anak remaja yang kelihatannya sekolah di sekolah internasional, bicaranya bahasa Inggris, ya di Jakarta tuh banyak kan ya, Surabaya juga begitu. Nah, kayaknya keren gitu. Kalau ngomong bahasa Inggris dikira saya nggak ngerti. Tapi dikit-dikit gitu. F, S, F, S. Ntar dia ngomongin komsel, ngomongin pelayanan. Tapi itu kepucut terus itu, makian itu, umpatan itu. Ya ampun nak, kamu pelayanan di gereja, kamu aktif komsel, kok begini? Ya karena menurut mereka mungkin itu keren. Kalau nggak begitu mungkin nggak diterima gitu di komunitasnya. Ya, jangan serupa dengan dunia ini walaupun kita masih hidup di dunia ini. Oke, lanjutin karena waktunya terus berjalan ya. Nah ini jadi ya kalau zaman perjanjian lama itu ini dibagi dari dengan dua zaman, perjanjian baru itu ada tumpang tindih zaman. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam memahami kerajaan 1000 tahun dulu. Nah ini baik-baik Bapak Ibu ya bahwa di perjanjian lama itu zaman itu terdiri dari dua zaman. Zaman ini dan zaman yang akan datang dipisahkan dengan kedatangan Mesias. Ketika kedatangan Mesias, langsung hancur semua musuh-musuh Allah. Langsung ganti zaman. Tetapi ternyata di perjanjian baru tidak terjadi seperti itu. Contohnya misalnya ketika murid-murid tanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Tuhan jawab, engkau tidak perlu tahu waktu dan masanya.
Jadi ketika Tuhan Yesus datang, belum dipulihkan dunia ini. Ya, ada tumpang tindih zaman yang dipisahkan dengan hari Tuhan atau kedatangan Mesias. Nah, saya ingatkan dulu ya Bapak Ibu ya bahwa eh, kitab Wahyu itu bukan urutan peristiwa. Misalnya ya di eh, Wahyu 19 ayat 20. Karena kalau kita bicara zaman 1000 tahun, zaman milenium, itu hanya ada satu bagian di Alkitab yang bicara hal itu. Ya, misalnya kalau bicara kelahiran baru, itu hanya ada satu ketika Tuhan Yesus bicara dengan Nikodemus. Kita tidak bisa mendasarkan suatu pengajaran atau doktrin berdasarkan satu ayat. Kita harus cek itu di ayat-ayat yang lain. Nah, contoh misalnya tentang kelahiran baru. Ketika Tuhan Yesus bicara sama Nikodemus tentang kelahiran baru. Ternyata Paulus juga memahami itu, tetapi dengan istilah yang berbeda. Istilah yang dipakai Paulus bukan kelahiran baru, tetapi menjadi manusia baru. Ya, nah kalau sudah begini kan sudah klop. Ayat menjelaskan ayat gitu. Nah sekarang tentang kerajaan 1000 tahun itu hanya ada di satu bagian ayat. Kita harus cari, Alkitab harus menerjemahkan Alkitab. Kita harus cari di ayat lain apa itu maksudnya. Dan kitab Wahyu bukanlah urutan peristiwa. Contoh misalnya ya, di 19 ayat 20, binatang itu sudah ditangkap dan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Tapi kemudian di 20 ayat 10, iblis ditangkap, dilemparkan ke dalam lautan api. Kemudian 20 ayat 14, maut ditangkap, dilemparkan ke lautan api. Ya. Jadi padahal sebetulnya binatang, iblis atau maut itu sama-sama simbol dari ya setan, gitu kan. Jadi ini adalah sedikit contoh bahwa kitab Wahyu itu bukan urutan peristiwa. Nah, kaitannya dengan kerajaan 1000 tahun gini, ya. Jadi kerajaan 1000 tahun ini hanya tertulis dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Ciri-cirinya adalah apa yang terjadi di kerajaan 1000 tahun? Iblis, nah ya, naga, ular tua, ya, binatang itu kan, naga itu kan binatang, ular tua, iblis, setan, diikat selama 1000 tahun. Ya. Dan kemudian itu ciri yang tanda yang pertama di dalam kerajaan 1000 tahun. Yang pertama adalah bahwa setan diikat. Kedua, mereka memerintah sebagai raja, yaitu orang percaya bersama-sama dengan Kristus memerintah sebagai raja. Yang ketiga, ada kebangkitan yang pertama. Ya, jadi ciri-cirinya ini, Iblis diikat, Tuhan dan orang percaya menjadi raja. Yang ketiga adalah adanya kebangkitan. Oke? Nah, kapan setan diikat? Kapan Kristus dan orang percaya memerintah sebagai raja? Kapan ada kebangkitan yang pertama? Ya. Nah, diikat apa artinya? Diikat itu kan belum betul-betul dihancurkan, tapi diikat itu kuasanya dibatasi. Contoh misalnya gini, ada anjing galak di rumah saya. Saya ikat pakai rantai yang panjang. Ya. Nah, selama masih dalam jangkauan anjing saya itu, maka siapapun yang lewat pagar bisa digigit. Tapi kalau jauh-jauh, nggak akan digigit si anjing itu kan? Artinya jadi diikat itu masih bisa bisa ada kuasanya kan, bisa gigit gitu kan ya. Tapi kuasanya dibatasi, terbatas aja. Gitu. Oke, ngerti ya? Nah, pemerintahan kerajaan Allah, Kristus pemerintah. Nah, apa makna kerajaan Allah? Kapan kerajaan Allah itu datang? Kerajaan Allah datang ketika Tuhan Yesus datang kan? Kalau aku mengusir setan, berarti kerajaan Allah sudah datang, ya. Sebab sudah tiba sekarang, ya. Sebab akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang. Kerajaan Allah sudah datang sejak Tuhan Yesus datang yang pertama. Ada kebangkitan yang pertama. Kapan kebangkitan yang pertama? Ketika Tuhan Yesus bangkit. Dan orang percaya yang mau mati, ya, mematikan dirinya ya, bukan mati bunuh diri ya, tapi membunuh dagingnya sendiri, akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kamu dahulu sudah mati, tapi dibangkitkan ketika kita dibaptis, komitmen. Dibaptis itu tanda kematian kita, mati terhadap daging, dan kita komitmen untuk hidup di dalam Tuhan.
Itulah kebangkitan roh kita. Lalu apa makna 1000 di dalam kitab Wahyu? Ada banyak angka-angka. Ya, misalnya 7 itu kesempurnaan, 10 itu tentang pemerintahan. 1000 ini apa arti? 1000 itu 10, 10, 10. Artinya jumlah yang sangat banyak. Ya, kalau zaman sekarang ada kalkulator, mau ngitung apa-apa gampang ya. Mau 10 pangkat berapa juga gampang, mau 10 pangkat 20 ya. Kalau zaman dulu kan susah, ada kalkulator ngitungnya. Jadi 1000 itu angka yang banyak gitu ya. Nah, di dalam penafsiran Alkitab itu kan ada prinsip-prinsipnya. Ayat menerjemahkan ayat, konteks menerjemahkan ayat. Jadi kita mesti lihat ayat itu dari konteksnya. Maksud ayat itu ditulis menjelaskan ayat itu. Dan ayat-ayat yang tidak jelas dijelaskan oleh ayat-ayat yang lebih jelas gitu. Ya. Nah, iblis diikat. Markus 16 ayat 17 dan 18. Kita lihat Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ingat ini ya Bapak Ibu ya. Kita mengusir setan, bukan kita diusir setan. Ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini sudah terjadi, sudah. Orang percaya memiliki otoritas atas setan-setan. Kebangkitan yang pertama. Ini literal atau figuratif, Bu? Kalau literal kan belum. Matius 27 ayat 52-53, ketika Tuhan Yesus mati terjadi gempa bumi dan orang-orang kudus bangkit. Di situ dikatakan soma, tubuhnya bangkit, bukan roh gentayangan. Yang namanya bangkit itu pakai tubuh. Kalau nggak pakai tubuh itu namanya roh gentayangan, belum bangkit. Ya. Kalau ini mau diprotes gitu ya, belum ada kebangkitan yang pertama, sudah ada. Yesus aja, kalau misalnya nggak terima deh orang-orang bangkit, oke, Yesus bangkit, sudah bangkit yang pertama. Atau misalnya dikatakan bahwa memang di Alkitab menulis ya bahwa orang-orang kudus itu sudah bangkit, di tubuh mereka itu bangkit, soma, di situ ada kata soma. Nah, kemudian kalau ini ya kebanyakan memang memahami itu figuratif ya kan, figuratif lebih banyak ayat-ayatnya. Ya daripada kita berdebat ya, kita percaya kok memang figuratif aja dah, karena lebih banyak ayat-ayatnya. Kalau itu kan cuma satu ayat. Dan orang percaya memerintah bersama Kristus menjadi raja. Sudah belum orang percaya jadi raja? Kristus raja yang utama dan kita pangeran-pangerannya gitu. Raja-raja kecil kan pangeran-pangerannya. Sudah belum kita jadi percaya? 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah imamat yang rajani. Sudah kita menjadi imam-imam dan raja. Wahyu 1 ayat 6 dan 9. Wahyu 1 ayat 6 dan 9. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kita itu sudah dibuat menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam. Ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Karena mereka pada saat itu mengalami aniaya. Jadi Yohanes bilang, aku saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Tapi bukan hanya dalam kesusahan. Dalam kerajaan. Dalam ketekunan menantikan Yesus. Jadi sudah, ketika mereka menantikan Yesus, ketika mereka menderita pada saat itu, mereka sudah hidup dalam kerajaan. Ya. Ibrani 12 ayat 28. Ya, ini ayat-ayatnya. Ya. Jadi kapan kerajaan 1000 tahun itu? Ya ini, pada zaman sekarang ini. Pada zaman already but not yet ini, pada zaman yang tumpang tindih zaman ini, inilah kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi Yesus datang yang pertama, kerajaan Allah dimulai, pemenuhan segala kehendak Allah di bumi seperti di surga. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maksudnya itu, jadilah kehendakmu itu bukan kita berdoa, Tuhan, aku punya masalah nih, jadilah kehendakmu, tapi kita pikir, gini loh Tuhan cara nyelesain masalah. Itu kan kehendak kita sendiri. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah
kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya kita yang mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita memperagakan bagaimana hidup sebagai pangeran-pangeran kerajaan Allah, sebagai putri-putri kerajaan Allah. Ya, yang kedua, Yesus kerajaan Allah itu datang dalam pribadi Yesus. Ya, Tuhan Yesus katakan kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah gitu. Mereka kan pikir jeder datang kerajaan Allah gitu ya, sesuatu yang spektakuler. Tuhan Yesus bilang datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kita mungkin masih sama seperti orang-orang di dunia ini, nggak kelihatan kalau kalau jalan sama-sama di mall, nggak kelihatan gitu. Secara fisik itu nggak ada lahiriahnya, tanda-tandanya apa ya, nggak ada. Jangan tanda-tandanya anak-anak Allah itu pakai kalung salib, pakai anting-anting salib ya kalau yang perempuan ya. Siapa tahu yang dipakai salibnya penjahat, kan yang disalib bukan cuma Tuhan Yesus juga ya. Kalau orang Kristen masih hidupnya seperti penjahat, ya mungkin yang dipakai adalah salibnya penjahat ya, di anting, di kalung gitu. Nah, kemudian kerajaan Allah dimulai itu adanya suatu pembentukan masyarakat baru, yaitu orang-orang yang telah ditebus, tapi campur di dunia ini. Makanya ada perumpamaan tentang gandum dan lalang yang tumbuh bersama-sama. Ya, ada ditaburkan benih gandum, kemudian waktu malam itu musuh menaburkan lalang, terus tumbuh bersama-sama. Terus si hambanya itu bilang, Tuhan, Tuhan boleh nggak aku cabutin? Oh jangan, biarin aja mereka tumbuh bersama-sama. Ya, dan standar masyarakat yang baru itu adalah ukuran moral yang benar. Matius 5 ayat 7 itu golden rule ya. Itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, kalau kamu mengatakan saudaramu kafir, gitu. Artinya kamu bukan hanya tidak boleh melakukan pembunuhan, menghilangkan nyawa orang, tetapi ketika kamu melakukan pembunuhan karakter, ketika kamu menganggap orang lain yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kamu menghina dia, kamu menghina gambar dan rupa Allah, kamu menghina Allah. Nah, itu contoh-contohnya ya. Pembentukan masyarakat baru. Kita sekarang ini di zaman 1000 tahun ini, di zaman tumpang tindih zaman ini, ore di Batnotiet ini, kita jadi duta-duta besar Kristus menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah ditebus dan sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita menggambarkan, kita menjadi saksi bagi dunia ini ya. Kita kita bukan kita menjadi saksi itu supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saksi itu memperagakan bagaimana kehidupan umat yang sudah ditebus, umat-umat kerajaan Allah. Kalau misalnya gini, kalau misalnya di Indonesia ini ada duta besar Yaman misalnya, duta besar Arabia, kan kelihatan jubahnya, pakaiannya tuh pakaian orang Arab, atau duta besar Afrika misalnya ya, Afrika yang daerah-daerah tengah itu kan masih pakai bajunya khas Afrika yang warna-warni gitu, kelihatan, kelihatan kan? Oh ini orang dari sana nih. Kalau kita menjadi pangeran-pangeran, putri-putri, atau duta-duta kerajaan Allah, seharusnya hidup kita juga nampak dari perilaku kita. Paulus katakan, kamu adalah kitab yang terbuka, yang bisa dibaca banyak orang. Orang lain baca hidupmu, orang lain lihat hidupmu, dan orang lain seperti membaca Alkitab. Orang lain seperti membaca firman Tuhan. Orang mungkin nggak baca Alkitab, karena mereka nggak percaya Alkitab. Tapi ketika mereka lihat hidupmu, mereka melihat surat yang terbuka. Kita menjadi surat yang terbuka, bukan speaker yang menyala, nyalah-nyalahin orang. Speaker yang menyala tuh kan, tahu ya, ribut, berisik, gitu. Nyala-nyalahin orang, gue yang paling benar, gue yang paling benar, gue yang paling benar, gitu. Itu salah, ini salah, gitu. Tapi kita bukan speaker yang menyala, kita jadi surat yang terbuka. Yang bisa dilihat banyak orang. Orang lain mungkin nggak baca Alkitab, orang lain mungkin nggak kenal Yesus, nggak lihat Yesus. Orang lain bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Ya, kayaknya sampai sini dulu. Oke, oh ini satu lagi ya. Ini ya. Ayat-ayatnya, kamu bangsa yang terpilih, ya. Itu udah dibacain tadi ya. Oke, sampai situ aja dulu. Iya, Silakan. Saya izin baik. minum sebentar.
Ya, silakan Kak Ana. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Luar biasa ya yang disampaikan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua mungkin mendapatkan pemahaman yang baru ya terkait dengan akhir zaman. Mungkin apa yang kita pikirkan itu dikoreksi nih hari ini gitu dari pemaparannya Kak Ana. Jadi kita punya pengertian, pemahaman yang lebih tepat terkait dengan akhir zaman ya. Nah, saya akan membuka sesi Q&A, tanya jawab, dan di meeting chat itu sudah di-sharingkan link Slido untuk Bapak Ibu semua menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Nah, nanti jika pada waktu Bapak Ibu membuka Slido, kemudian membaca pertanyaan yang ada di sana dan ada yang mirip-mirip, silahkan diberikan like saja supaya pertanyaan tersebut nanti bisa naik ke atas untuk kita bacakan terlebih dahulu. Jadi saya akan membacakan pertanyaan dari yang paling banyak like-nya ya. Tapi jangan di like sendiri ya, nulis sendiri terus di like-like sendiri gitu. Kali-kali ya. Biar banyak ya Kak Ana Cepetan ya. dibacain ya. Iya, sama kalau kita buka Instagram ya, nge-like foto sendiri ya. Iya, iya. Oke, baik. Nah, tidak ada suaranya. Nah, mungkin ada sesuatu yang kurang tepat nih di jaringannya. Karena kita ada ya, suaranya saya bisa dengar ke Ana dengan baik. Oke, Kak Ana sudah minumnya? Biasanya kalau banyak menjelaskan jadi seret nanti ya. Oke, ini pertanyaan pertama sudah masuk terkait dengan sebentar ya, terkait dengan dua kiamat besar dan kecil, Kak. Jadi ada yang menanyakan, dulu saya pernah mendengar di seminar akhir zaman kalau kiamat ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian badan kita dan kiamat besar adalah kehancuran bumi. Nah, seperti apa itu, Kak? Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa apa yang dimaksud akhir zaman ada dua pengertian akhir zaman, korporat dan pribadi. Pribadi itu ya ketika kita mati, yaitu adalah akhir zaman. Atau korporat, korporat itu juga apa? Bisa suatu bangsa, ya, suatu kebudayaan, ataupun misalnya dunia ini, gitu. Jadi betul, jadi ada akhir zaman buat pribadi yaitu ya kita mati itu udah akhir zaman buat kita. Oke. Oke, jadi langsung padat singkat ya. Berarti memang ada akhir zaman untuk setiap kita masing-masing dan kayaknya ini yang harus juga diperhatikan ya Kak ya. Kita harus Iya. ngapain gitu ya sebelum itu datang gitu ya. Oke, baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya, di saat kita dipanggil Tuhan atau meninggal, apakah kita langsung terangkat atau kemanakah kita di saat kita dipanggil Tuhan? Sebentar, sebentar. Ini ada di tanggal 4 November, penghakiman dan apa yang terjadi setelah kematian. Gitu. Oke. Eh, Berarti ya. nanti pembahasannya di sana begitu ya Kak maksudnya? Iya, ini ya silabusnya. Hmm, Oke. oke. Jadi saya nggak bahas yang itu, saya bahas yang sekarang aja. Oke. Nah, berarti bersabar ya Bapak Ibu. Nanti di tanggal 4 November kita akan membahas itu. Jadi jangan lupa untuk tetap bergabung di Bible Study supaya nggak ketinggalan sama penjelasannya. Gitu ya. Baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ada dua poin yang ditanyakan. Apabila ada orang meninggal, sebaiknya dimakamkan atau dikremasi. Poin yang kedua, bagaimana dengan orang yang meninggal dikremasi? Apakah akan ikut bangkit? Karena tadi kebangkitan tubuh tadi, Kak. Oke, gini. Mau dikubur, mau dikremasi, itu nggak masalah. Ya. Karena gini, Alkitab itu tidak mempermasalahkan hal itu. Hanya budaya.
ya, mau dikubur ataukah mau dikremasi. Zaman penganiayaan ketika Nero menjadi kaisar, itu orang-orang percaya banyak yang dibakar hidup-hidup. Bahkan Antipas itu pun dibakar hidup-hidup di dalam brazen bull namanya ya. Silakan cari nanti alat penghukuman yang namanya itu brazen bull. Dibakar hidup-hidup di situ. Nah, jadi apakah mereka ini nggak dibangkitkan karena dibakar? Ya pasti dibangkitkan. Orang yang mati pun sekarang udah 2000 tahun, udah nggak ada tubuhnya. Jadi yang dibangkitkan itu bukan tubuh yang sekarang ini, katanya Rasul Paulus. Tapi nanti kita dikasih tubuh yang baru yang mulia, yang nggak bisa mati. Karena tubuh yang ini tuh merosot, semakin merosot ya. Tua, keriput, gigi ompong ya, encok, duduk kelamaan kayak saya gini, pegel ininya pinggangnya. Itu tubuh kita makin merosot. Tapi nanti kita dikasih tubuh yang baru. Nah, itu ya bukan tubuh yang sekarang ini. Itu tubuh yang baru, yang tidak akan mati. Itu maksudnya kita kalau dibangkitkan tubuh itu. Ya, jadi nggak masalah mau dibakar. Karena sekarang itu tak dulu zaman dulu tanah itu masih banyak, masih murah. Sekarang tanah itu tambah sedikit, ya. Jadi nggak masalah kalau dibakar. Nah, di Alkitab sendiri, di Alkitab itu ada raja yang dihormati, Saul, sorry, Saul ketika dia mati itu orang-orang sesukunya dia yang sangat mengasihi dia ya, bukan bukan kan waktu itu kan terbagi dua ya, antara pengikutnya Saul dengan pengikutnya Daud gitu kan ya, mulai terpecah. Nah, orang-orang yang cinta kepada Saul itu ketika Saul mati, dia bawa mayatnya Saul, dia bakar. Itu bukan bukan merendahkan Saul, bukan menghina Saul, menghormati Saul. Itu ada kejadian seperti itu. Saul itu dibakar. Nah, jadi orang Yahudi juga ternyata pernah melakukan itu. Itu nggak masalah ya. Silakan lanjut Oke, aja ya. baik. Tapi ngomong-ngomong soal tadi ya, dibakar atau dikubur gitu. Nah, kalau terkait dengan tradisi-tradisi Kak, yang misalnya menyimpan dulu jenazahnya, itu seperti apa ya? Pandangan teologis tentang hal tersebut gitu. Nah, yang penting adalah jangan sampai itu terkait dengan okultisme ya, Hmm. atau terlalu mohon maaf, memang ada tradisi-tradisi ya yang itu menyulitkan yang hidup justru. Hmm. Hmm. Disimpan dulu sampai punya duit terus jor-joran apa Hmm. mewah-mewahan Pesta, pesta. ya. Semakin mewah semakin terhormat. Itu kan nyusahin yang hidup. Adik rohani saya itu sampai dia masih kecil, papa mamanya meninggal, dia masih SD, udah dibilang, kamu utang sekian ratus juta karena penguburan papa mamanya. Sampai akhirnya dia harus kerja keras, terus dia kasih uang, kumpulin uang, terus ini bagian saya, sudah selesai ya. Itu dia pikir masih ada neneknya masih hidup, kakeknya masih hidup. Kalau dia masih di suku itu, maka cilakalah dia gitu. Saya sekarang minta pemutusan hubungan keluarga. Pamannya marah, pamannya taruh golok di sini. Kamu nggak bisa keluar dari keluarga ini hidup-hidup. Pamannya, nggak apa-apa dia bilang. Saya tahu kalau saya mati sekarang saya kemana. Saya diterima oleh Tuhan Yesus, tapi saya nggak tahu paman mati kalau mati-mati kemana. Dia bilang gitu. Bunuh saya sekarang, tidak apa-apa. Saya mati bersama Kristus. Sampai seperti itu. Kenapa? Lelah dia. Ngumpulin uang ratusan juta, mana keluarganya miskin, sekolahnya cuma sampai SMP, dia jadi pembantu di TKW di luar negeri, udah ngumpulin duit, kasih. Dia pikir nanti kalau nenek kakeknya mati dia kena utang lagi gitu. Hmm. Nah, itu kan nyusahin orang yang hidup. Buat Ya. apa gitu ya? Atau ada hal-hal yang terkait dengan okultisme, penyembahan berhala, nah itu jangan ya. Tapi kalau sekedar dibakar aja ya, dikubur aja gitu ya, ya nggak masalah gitu. Dikubur pun kan kalau misalnya kepercayaan-kepercayaan yang lain ya, dikubur pun kan ada yang apa terkait dengan okultisme kan ya, dikasih makan padahal udah nggak bisa makan gitu kan. Nanti yang penjaga kuburan datang, orang sudah pulang, penjaga kuburannya datang makan babi kecap, mie goreng, bawa pulang sama dia buat isi sama anaknya. Ya, ya saya kira itu sih. Ya, Jauh tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya. ya. Berarti memang kita juga harus kritis ya terkait dengan budaya-budaya gitu ya, tradisi-tradisi yang mungkin sudah sangat mendarah daging gitu. Nah, sebagai orang percaya kita juga harus mulai melihat segala sesuatu
di hidup kita melalui kacamata kebenaran nih ya. Jadi ini tantangan ya. Baik, nanti mungkin akan pembahasannya akan lebih dalam lagi pada waktu kita tadi bicara soal yang tadi ya di 4 November tersebut. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di link Slido. Saya kembali ingatkan, Bapak Ibu jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya diskusi kita menjadi lebih mendalam ya dari pemaparan yang Kak Ana tadi sudah sampaikan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengertiannya tentang kita pengantin Yesus saat akhir zaman. Karena saat saya remaja ada di gereja yang menegaskan tentang pengantin Yesus. Pengantin Yesus itu adalah simbol hiasan. Bukan semua orang, laki perempuan semuanya kawin sama Tuhan Yesus, bukan. Ya, jadi itu adalah simbol seperti pengantin yang menanti-nantikan, kan perumpamaan tentang perjamuan kawin, misalnya seperti itu ya. Si mempelai perempuan ini udah siap-siap, udah berdandan, menantikan mempelai itu tiba. Nah, itu gambaran apakah kita itu berdandan. Berdandan itu mendandani manusia batiniah kita. Kita lebih sering mendandani manusia lahiriah kita. Dengan pakaian, dengan tas, dengan jam tangan bermerek, atau ya yang tarik benang sana sini, yang udah keriput, udah turun semua karena gravitasi, tarik sana, tarik sini gitu ya, akhirnya mukanya jadi aneh malahan. Kita lebih sering mendandani manusia batiniah, jasmaniah kita daripada manusia batiniah kita. Itu adalah suatu kesalahan besar. Ketika nanti kita di hadapan Tuhan, layak enggak? Seperti mempelai. Ya, kalau misalnya yang satu ganteng banget gitu ya, yang satunya jelek, giginya tongos gitu ya, yang perempuannya, wih kok gak cocok ya gitu ya. Atau misalnya yang kawin itu kayak cantik ya, Siti Nurbaya, calon mempelai lakinya itu kayak Datuk Maringgih gitu. Nah, kayak Beauty and the Beast gitu. Kok nggak cocok ya? Mungkin kalau misalnya yang lakinya jelek itu, pasti mau kawin karena harta, kan gitu kan? Nah, ketika kita digambarkan sebagai mempelai, itu kita cocok nggak sama Tuhan Yesus? Udah serupa belum? Udah pantas nggak gitu kita disebut anak-anak Allah? Pantas nggak gitu? Contoh ya, orang kalau misalnya lulusan eh, akuntansi dari Unpad gitu ya, tapi nggak bisa ngerjain hal yang sederhana, akuntansi sederhana, pantas nggak disebut sarjana akuntansi, kan nggak pantas gitu. Nah, kita sebagai mempelai Tuhan itu nanti pantas nggak? Udah dandan belum? Udah cantik belum manusia batiniah kita? Udah serupa dengan Yesus belum? Nah, itu maksudnya. Bukan bukan semuanya jadi entah laki entah perempuan kawin sama Tuhan Yesus. Itu simbol ya. Oke, selanjutnya. Oke, berarti nanti di surga nanti kalau semuanya kawin isinya resepsi mulu ya Kak ya. Kondangan terus nih. Kayak itu kan, kayak Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Nah, apakah orang saleh semua duduk di pangkuan Abraham? Seberapa besar pangkuan Abraham? Kuat nggak Abraham pangku kita semua? Oke, baik. Nah, saya tadi waktu Kak Ana menjelaskan, saya jadi terpikir begini Kak, hidup kekristenan itu kan hidup yang dikuduskan gitu ya oleh Tuhan ya. Jadi sebenarnya kita sudah mendapatkan status sebagai umat Allah yang kudus walaupun dalam perjalanannya kita menjalani tadi pengudusan tadi. Nah, tadi waktu Kak Ana menjelaskan kalau kita ini disimbolkan sebagai mempelai wanita yang kemudian apakah kita sudah cantik secara batiniah, secara kerohanian gitu untuk berada bersama dengan Kristus gitu. Nah, itu jadi apakah tidak kontradiktif Kak dengan pemahaman bahwa sebenarnya kita sudah punya status kekudusan tadi yang Tuhan anugerahkan karena karya salib? Belum, kita itu baru punya status dibenarkan, belum dikuduskan. Dikuduskan itu proses. Pengudusan itu proses. Pertama itu kita dibenarkan, kemudian kita masuk ke proses pengudusan. Nah, misalnya gini, kamu dikuduskan oleh firman, ya kan? Apa maksudnya kita dikuduskan oleh firman?
Apakah itu suatu hal yang celing gitu ya, firman itu menguduskan, itu gimana sih? Hmm. Ya kan? Nah, maksudnya kita dikuduskan dengan firman, misalnya gini, eh, kalau kamu tidak mengampuni orang yang menyakiti kamu, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Itu firman kan? Hmm. Ya kan? Nah, firman itu pengertiannya apa? Kalau kamu nggak ngampuni orang, Bapamu yang di surga juga nggak ngampuni kamu. Artinya kita harus ngampuni orang lain. Dan ketika kita mengampuni orang lain, kita mengenakan firman itu mulai kita dikuduskan. Kita berubah karena firman. Kita dengar logos di gereja. Ketika terjadi kehidupan sehari-hari, tantangan dalam kehidupan sehari-hari, entah misalnya kita marah, kita emosi, kita ketemu orang yang menyakiti, logos itu kemudian datang sebagai rema, bicara, diingetin. Anak, kamu marah ya sama orang itu. Tuhan Yesus bilang, jangan marah sampai matahari terbenam. Tuhan Yesus bilang, Firman bilang, jangan marah sampai matahari terbenam. Firman bilang, kamu harus mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Nah, mau nggak saya nurutin itu? Kalau mau, saya masuk dalam pengudusan firman. Kita pertama itu dibenarkan. Kamu itu orang-orang yang dibenarkan. Supaya dibenarkan itu supaya benar-benar jadi benar. Ada nggak di sini yang profesinya guru? Kalau ada yang profesinya guru itu sangat mudah memahami hari ini. Atau kita yang pernah sekolah. Kita pernah sekolah ya, misalnya kita sekolah diajarin nih sama Bapak Ibu guru. Ya. Terus biasanya Bapak Ibu guru untuk ngetes pemahaman itu udah nyampe belum ke murid-muridnya, itu diadakanlah kuis tiba-tiba, ya kan? Habis jelasin setengah jam, kemudian kuis. Nah, ketika kuis itu dilakukan, ternyata misalnya itu masih banyak yang salah. Artinya, penjelasan tadi itu belum betul-betul dipahami. Tetapi kemudian si guru ini ngambil kebijakan, sudahlah, ini dibenerin dulu. Udah benar belum? Jawabannya, belum kan? Masih salah semua. Tapi gurunya bilang, udahlah, aku benerin dulu. Tapi apa? Kemudian dia jelasin lagi, supaya anak-anak ini benar ngerti, gitu. Nah, maksudnya kita dibenarkan adalah supaya kita jadi benar-benar benar. Kita dibenarkan itu adalah maksudnya kita diperdamaikan dengan Bapa. Dulu kita musuh Allah, sekarang dibenarkan. Udah nggak musuhan lagi sama Allah. Supaya apa? Supaya kita dididik jadi anak Allah yang sebetulnya. Bukan tiba-tiba jadi anak Allah, bukan. Meghan Markle, ya, Kate Middleton, ketika mau jadi warga kerajaan Inggris kan dilatih dulu tuh, jalan harus begini, dada nggak boleh, hey, nggak boleh kan? Halo, gitu kan? Dirubah kan, dididik, ada didikan supaya jadi putri-putri raja. Sama kita juga gitu, dibenarkan supaya kita jadi benar-benar benar. Dibenarkan itu kita diperdamaikan dengan Allah. Dulu kamu tuh seteru Allah. Bisa layak dikasih gelar anak-anak Allah itu. Ya, ya silakan yang mau live. Oke, okay. Oke, terima kasih Kak Ana. Berarti statusnya dibenarkan ya, bukan Dibenarkan, dikuduskan tapi ini belum yang benar loh. awalnya ya. Iya, betul. Dibenarkan, Jadi harus diperdamaikan mengerjakan dengan ya. Allah. Berarti Di, bagian kita juga ya Kak ya dalam mengerjakan tadi ya, oh mengerjakan iya, pembenaran gini, itu ya. gini, Kak Dani. Jadi kita diselamatkan karena anugerah, ya. Gini, oleh karena kasih karunia, ayatnya kan bunyinya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Betul? Ayatnya begitu ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, yang menyelamatkan itu kasih karunia atau iman? Dua-duanya kayaknya Kak. Dua-duanya. Tapi pertama itu inisiatif Allah, anugerah. Anda belum lahir, Yesus sudah mati menebus dosa Anda. Anda belum buat dosa, Anda belum bohong, belum marah-marah sama teman, belum. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa Anda. Sudah selesai. Ya. Nah, tapi gini, itu anugerah. Saya belum apa-apa itu sudah Tuhan Yesus sudah mati. Tapi gini, anugerah itu harus diterima dengan tangan terbuka yang namanya iman. Kalau saya mau kasih sesuatu sama Kak Dani, nih, saya kasih. Kak Dani nih, kasih. Kak Dani sembunyi tangan gini. Keterima nggak? Ya. Jadi anugerah itu harus diresponi dengan yang namanya iman. Dan iman itu ditunjukkan, iman itu nyata dalam
perbuatan-perbuatan. Kalau kita beriman sama Tuhan, maka kita menunjukkan bahwa Dia juragan kita, Dia Tuhan kita, Tuhan kita, Raja kita. Pasti nunjukin. Tapi kalau kita ngaku kita beriman sama Tuhan, tapi kelakuan sama setan, ya sama dengan setan, mungkin kita hanya di mulut aja, di hati enggak, gitu. Ya, jadi iman itu bekerja sama dengan anugerah. Ada bagian Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dan itu anugerah, itu Tuhan lakukan lebih dulu. Kita belum ada, Tuhan sudah lakukan itu. Itu anugerah. Tapi anugerah itu harus kita terima dengan tangan yang namanya iman. Kalau nggak bisa terima anugerah. Nah, gitu. Oke, nah berarti sudah sebenarnya ini menunjukkan juga apa yang harus kita lakukan saat kita menjalani keseharian untuk tadi ya, sampai pada akhir zaman pribadinya kita itu ya Kak ya. Mm-mm. Oke, Kerjakan terus keselamatan kita dengan kerjakan takut terus dan selamatan. gentar. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini mendapatkan 3 like. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan akhir zaman? Ini maksudnya mungkin secara pribadi ya, mempersiapkan akhir zaman. Tapi ini terkait dengan berita-berita tentang chip, dan tentang robot, dan semua-semua yang kayaknya ini mungkin menakutkan ya. Nanti Silakan. Cip ada pembahasannya di 666. Jadi peristiwa-peristiwa akhir zaman itu, oh ini Number of the Beast ya. Hmm. Ini pembahasannya saya share sekali lagi. Ini pelajaran ke-6, tanda di Oke. dahi, Number of the Hmm. Beast. Hmm. Ya. Ya, nanti. Nah, kalau apa sih yang kita siapkan untuk akhir zaman kita, baik secara pribadi maupun korporat ya? Eh, kita nggak pernah tahu, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan kita juga nggak tahu hari kematian kita ya. Mungkin ada orang-orang yang, sebagian kecil orang-orang yang tahu karena misalnya dia kena penyakit, Hmm. bonus dokter, ibu 3 bulan lagi, bapak 6 bulan lagi gitu. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi kita nggak tahu. Yang muda-muda pun merasa masih muda. Jangan salah loh, ya kan? Kita nggak pernah tahu kok, kemarin COVID aja banyak yang meninggal ya. Anak-anak muda juga misalnya, kita udah hati-hati di jalan, tiba-tiba misalnya ada orang yang sembarangan ketubruk gitu kan, ada terjadi, atau naik pesawat tiba-tiba pesawatnya jatuh, kita nggak tahu. Yang eh, yang Tuhan Yesus katakan juga, eh, apa itu tentang akhir zaman itu kan kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, kita nggak tahu kapan kematian kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Pesan Tuhan adalah, aku datang seperti pencuri. Apakah kedatangan secara pribadi, tengah malam gitu ya, dicolek, hey, ayo pulang yuk gitu ya, sama malaikat dicolek gitu ya, tengah malam duduk di samping ranjang kita nggak pernah tahu. Tapi yang Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu hari maupun saat. Berjaga-jaga senantiasa setiap hari kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hmm. Ketika kita doa mau tidur ya, kita introspeksi diri, Tuhan seneng nggak sih sama kelakuanku hari ini? Hmm. Apa yang tidak menyenangkan Tuhan? Ketika kita bangun, kita doa, Tuhan pimpin aku supaya hari ini aku bisa menang, supaya hari ini aku bisa menyenangkan Tuhan. Selalu berjaga-jaga senantiasa, jangan lengah, gitu. Ya, dan pasti pasti Roh Kudus akan menuntun kita, akan mengingatkan kita, akan menguatkan kita. Itu bukan kita yang waspada terus sampai kita capek gitu, bukan. Roh Kudus akan memberi kita kemampuan dan kekuatan. Oke, saya kira itu. Silakan, Kak Dani. Oke, berarti kita juga harus mengkoreksi cara kita berpikir dan berfokus tentang kehidupan ya, karena seringkali fokus Selalu. kita itu arahnya di kehidupan sekarang nih Kak, kayak gimana nih supaya hidup sejahtera, gimana nih. Jadi terlalu banyak energi atau usaha yang kita pakai hanya untuk yang sekarang gitu. Padahal tadi kalau kita ingat kapan aja sebenarnya Tuhan bisa ajak kita pulang loh gitu, dan apakah kita sudah tadi ya mendandani manusia batiniah kita gitu ya. Nah ini kayak Eh, harus Gini, kita bukan berarti meninggalkan dunia ini kita udah nggak hmm, kerja lagi, doa mm-mm. terus ya Ya ke gereja betul. terus, enggak. Kita hidup, apapun yang kita lakukan Tuhan bisa bekerja di situ. Jadi Hmm, ketika kita hidup untuk Tuhan. Kalau mati kita pun mati untuk Tuhan. Maksudnya gini, ketika kita hidup sebagai apa? Sebagai siswa kah? Sebagai hmm,
karyawan kah, sebagai ibu rumah tangga kah, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu, baik kamu makan ataupun minum, atau kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Ketika kita jadi ibu rumah tangga, kita lakukan untuk Tuhan. Anak kita bandel sekali, kita kesel sama suami gitu ya, terus kita mau ngomel, baik kamu makan atau minum, melakukan sesuatu yang lain, kita melakukan untuk Tuhan. Kita mengasuh anak, kita juga lakukan untuk Tuhan. Jadi punya hati yang rela, bukan terpaksa. Kita ketika jadi karyawan, baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan yang terbaik ketika kita jadi karyawan. Bukan karyawan yang, udah, ini bagianku, yang nggak, ya, bagianku nggak tahu ah, nggak mau tahu, pokoknya bagianku udah selesai. Ketika kita jadi siswa, ya, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita jadi siswa yang terbaik pasti. Karena kita melakukan itu untuk Tuhan. Nah, jadi kita mulai melatih diri. Di situ kan kita ada kedisiplinan, ada kerajinan, ada ketekunan, ya kan? Nggak mungkin orang yang seperti ini itu nggak diberkati Tuhan. Itu miskin sampai meminta-minta roti katanya Tuhan gitu ya, di Mazmur gitu. Nggak mungkin, ya. Nah, pasti seiring dengan kita ingin menyenangkan Tuhan dalam setiap perilaku hidup kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita ingin berkenan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Kadang-kadang berkat Tuhan, berkat jasmani Tuhan itu ya, berkat jasmani dari Tuhan itu, Tuhan tahan. Kenapa? Karena karakter itu buruk. Karena untuk melindungi kita. Kalau kita misalnya belum punya kapasitas untuk terima berkat jasmani yang besar, terus kita dikasih, mungkin kita jadi sombong. Kita belum punya karakter yang baik, dikasih kekayaan sama Tuhan. Sombong, ngehina orang. Eh, mobil lu dari zaman Majapahit nggak ganti-ganti. Gue dong mobil baru gitu. Ya kan? Mungkin kita gitu. Kalau kita misalnya karakter kita belum benar, terus kita diberkati secara jasmani, akhirnya apa? Membinasakan kita di kekekalan gitu. Jadi bukan kita hidup untuk Tuhan tuh bukan berarti kita ke gereja udah ninggalin dunia ini pakai baju putih-putih semua siap untuk kedatangan Tuhan. Enggak kayak gitulah, itu mah sekte ya. Enggak kayak gitu. Itu ada Gini loh, tetapnya ya. gini loh, ya. Hidup suci di tengah hutan itu lebih gampang daripada hidup suci di kota Jakarta. Bener nggak? Di kota Betul. Jakarta, hidup suci di kantor. Ada bos yang ganteng, ya kan? Ngajakin ke Bali yuk gitu, weekend. Di tengah hutan mau ketemu siapa? Ketemu monyet paling kan? Berdosa gimana? Ya kan? Jadi kita tuh betul-betul bisa hidup suci itu justru di tengah-tengah dunia ini untuk bisa membedakan gitu loh. Ini loh orang Kristen, ya. Jangan hidup suci terus kita mau hidup suci terus sono ke gunung ke sono gitu, menyendiri gitu. Enggak gitu. Jadi kita selagi kita di dunia ini, dalam apapun yang kita lakukan, dalam apapun yang kita katakan, pikirkan, perbuat, itu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Gitu Kak Dani. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan em, terkait dengan ini ya. Eh, Pahami firman-Nya, lalu praktekkan firman Tuhan, matikan keinginan daging, lahir baru. Oh, ini ucapan terima kasih. Terima kasih Bu Ana, katanya. Baik. Lalu ada, nah, ini ada yang menanyakan rekomendasi buku, Kak. Untuk kalau misalnya ingin memahami terkait dengan akhir zaman, kira-kira buku apa yang misalnya mudah untuk dibaca oleh orang awam, supaya bisa lebih mengerti. Nanti kalau misalnya Kak Hmm, Ana ada, boleh disampaikan. nggak ada ya. Kalau yang saya ajarkan ini kompilasi dari beberapa buku gitu. Oh, Jadi ada berarti, dari komentaris-komentaris Kitab mm-mm, Wahyu, mm-mm. ada juga dari siapa itu eskatologi yang ada misalnya ada 4 jenis eskatologi pandangan Hmm, tentang milenium itu juga teori-teori ada. ya, Jadi masing-masing topik itu ada ininya sendiri-sendiri gitu. pembahasan di buku Ya, masing-masing. kalau satu Oke, satu yang buku menyeluruh misalnya ada susah ya. misalnya yang ini ya, misalnya tentang teologi sistematika, tapi rasanya itu juga nggak lengkap. Di buku-buku Oh, teologi oke. sistematika ada yang Ya.
menyangkut tentang, Sepotong-sepotong ya. ya, tapi tidak Oke. lengkap topik-topiknya yang saya kasih 8 topik itu Hmm. nggak semua ada di situ. Oke, berarti Bapak Ibu bisa download PDF-nya, lalu dengerin rekamannya. Nah, itu caranya ya, gitu ya, kalau mau belajar. Oke, nah lalu ini juga ada pertanyaan yang menarik. Kalau di Kitab Wahyu itu peristiwa yang terjadi tidak berurutan, lalu urutan yang benar itu sebenarnya urutannya seperti apa? Lalu apakah boleh dibagikan urutan pasal-pasal di Kitab Wahyu yang tadi, yang dianggap bahwa oh habis ini tuh ini urutannya. Sebentar, saya nggak siapin ya. Saya bukain dulu ya. Saya cari file saya. Nah, oke, ketemu. Bentar. Di Kitab Wahyu itu, Kitab Wahyu ini isinya adalah satu surat penggembalaan. Suratnya Bapak Gembala kepada 7 jemaat. Bapak Gembala ini ditangkap sama pemerintah Romawi, mau dihukum mati tapi nggak mati, akhirnya dibuang ke pulau penjara, ya, Pulau Patmos. Nah, ketika Pak Gembala Yohanes ini melihat bahwa penganiayaan itu terjadi dan kemudian eh, jemaatnya kesusahan, dia menulis surat. Tentu surat ini adalah surat yang menguatkan, yang menghiburkan mereka dan juga yang menegur mereka karena di jemaat di 7 jemaat ini karakteristiknya macam-macam. Ada yang kaya, ya, terus akhirnya eh, merasa kita nggak kurang apa-apa kok, gitu. Kita disayang Tuhan kok, kita kaya kok, nggak ada kesusahan apa-apa. Ada yang betul-betul dianiaya oleh Romawi, ada yang dianiaya oleh Yahudi, gitu ya. Jadi karakteristiknya macam-macam. Nah, tentu surat ini isinya adalah pesan untuk mereka, maka seharusnya mereka bisa mengerti, bukan tidak mengerti. Ya, jadi yang pertama adalah surat penggembalaan. Surat penggembalaan untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan mereka yang sedang teraniaya bahwa nggak apa-apa kamu dianiaya sekarang, ini tidak akan berlangsung selama-lamanya, nanti pasti Tuhan yang akan menang, dan kamu akan menang bersama dengan Dia. Yang kedua adalah isinya adalah tentang pengajaran atau doktrin. Bagaimana untuk menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan, pengajaran. Yang ketiga, isinya adalah nubuatan akan apa yang terjadi. Yang keempat, isinya adalah tentang sejarah dunia ini. Misalnya di Wahyu 12 itu dan 13 itu adalah sejarah dunia ini. Nah, nubuat-nubuat di dalam kitab Wahyu, misalnya 7 materai, 7 cawan, dan 7 sangkakala, atau 7 cawan itu atau 7 malapetaka itu adalah sesuatu yang paralel, ya. Jadi bukan diulang, nanti ini, terus ini, bukan. Tetapi adalah sesuatu yang paralel, dan itu adalah lambang dari murka Tuhan dicurahkan, seperti Tuhan marah kepada, karena malapetaka yang dicurahkan itu seperti kepada Mesir gitu ya. Sebentar, saya bagikan. Nah, ini ya kelihatan. Bentar, geser, geser. Nah, ini ya, misalnya 7 sangkakala dibandingkan dengan tulah di Mesir. Jadi, sangkakala dan cawan murka itu lambang murkanya Allah terhadap dunia ini, dicurahkan. Nah, seperti Tuhan murka kepada Mesir. Misalnya, eh, Wahyu 8 ayat 7, sangkakala pertama, hujan es, api, darah yang membakar sepertiga bumi. Ini kan ada hujan es juga, dan badai api di Mesir kan. Jadi ini adalah lambang murka Allah yang terjadi bertubi-tubi gitu, menghancurkan dunia ini. Ya, misalnya lagi Wahyu 8 ayat 89 ya. Ini sama dengan paralel dengan pulau di Mesir ini gitu ya. Laut menjadi darah. Nah, kalau sangkakala ketiga ini nggak ada ya. Kemudian sangkakala keempat, langit menjadi gelap, itu juga tulah ke-9 gelap gulita gitu ya. Nah, hanya memang tidak berurutan. Tulah ke-1 di sini ya, nggak urutan kan? Ini juga nggak urutan gitu ya. Nah, paralelnya nih seperti ini saya kasih nih. Cawan ke-1 itu paralel dengan sangkakala kelima. Ya, cawan kedua, laut menjadi darah, sangkakala kedua. Seperti 3 laut menjadi darah. Jadi ini bukan urutan peristiwa, tetapi
gambaran bagaimana simbol dari murka Allah yang dicurahkan ke dunia ini seperti Tuhan mencurahkan murkanya ke atas Mesir. Gitu. Ini bukan urutan ini sama sebetulnya peristiwa yang sama diulangi gitu. Ya, misalnya di kitab Wahyu itu ada soal penganiayaan, ada yang bilang 42 bulan, ada yang bilang 1260 hari, ada yang bilang 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Itu bukan urutan peristiwa. Tapi ini sebetulnya sama kan? 3,5 masa sebetulnya. 42 bulan kan 3,5 tahun, 1260 hari kan 3,5 tahun. Nah, jadi sebetulnya sama. Padahal ayatnya kan beda-beda, jauh-jauh ayatnya gitu. Bukan urutan gitu. Simbol. Oke, gitu ya, Kadian. Masih di mute punyanya Kadian. Ya, kita akan masuk ke pertanyaan lagi. Ini ada ada pertanyaan yang ada 2 pertanyaan yang saya mau gabungkan jadi satu. Yang pertama, jangan pikirkan yang belum terjadi, fokus ke yang sekarang aja karena itu rahasia Tuhan dan nggak perlu tahu gitu ya. Itu ada statement misalnya tentang kalau kita bicara tentang akhir zaman. Nah, bagaimana pendapat Kak Ana? Lalu yang kedua adalah kalau misalnya ada orang yang justru cerita atau ngomong, oh ya saya pernah ke surga nih gitu. Nah, tentang hal-hal seperti itu gimana pendapat Kak Ana? Silahkan. Eh, Kalau misalnya ada yang katakan saya pernah ke surga, saya nggak tahu. Apakah kesaksian dia itu benar atau salah? Mungkin ada yang benar, mungkin ada yang bohong. Ya, kita nggak tahu. Atau ada yang bilang saya pernah ke neraka. Ada yang benar, ada yang bohong. Apakah penglihatan itu sesuai dengan apa yang ada di Alkitab? Nerakanya, surganya, sesuai nggak dengan yang di Alkitab? Gitu. Kalau nerakanya, surganya nggak sesuai dengan yang di Alkitab. Sesuainya dengan yang di kitab lain, misalnya di kitab agama lain sesuainya. Itu bohong gitu ya. Jadi karena saya nggak tahu penglihatan yang seperti apakah, maka saya nggak bisa bilang ini benar apa ini bohong. Tapi bagaimana kita menilai itu benar atau bohong adalah sesuai dengan Alkitab. Itu acuan kita, ya. Tapi kalaupun kita tahu itu bohong, udahlah, itu tanggung jawabnya dia sama Tuhan. Nggak usah kita permalukan dia, gitu ya. Nggak usah kita jelek-jelekin dia. Udahlah, kita cukup tahu aja. Kita bisa menilai. Udah deh, kayak begini ini udah ngebohong, nubuatannya udah deh, gua nggak dengerin lagi. Gitu aja. Ya. Nah, tentang yang tadi pertanyaan yang satunya. Itu kan rahasia Tuhan akhir zaman. Ada hal-hal yang menjadi rahasia Tuhan, tetapi juga ada hal-hal yang Tuhan bukakan. Nah, semua yang ditulis di Alkitab, semua yang ditulis di Alkitab, diinspirasikan Roh Kudus, itu adalah pesan untuk kita baca. Ya, pesan untuk manusia. Semua yang ditulis di Alkitab, yang nggak ditulis di Alkitab, itu memang rahasianya Tuhan. Makanya, misalnya waktu Rasul Paulus naik ke surga, ada kata-kata yang tidak bisa diucapkan. Nggak boleh. Rasul Yohanes di kitab Wahyu, ada yang hal-hal yang malaikat itu bilang, kata-kata yang ini ya, materaikan, jangan ditulis. Nah, udah memang nggak ditulis. Nggak ada pesan buat kita. Tapi yang ini ya, kasih pesan. Jangan dimateraikan, yang ini buka. Nah, ada hal-hal yang memang itu adalah pesan. Semua yang di Alkitab itu pesan buat kita. Jadi kalau misalnya, wah yang ini rahasia nih, Alkitab yang bagian ini rahasia. Enggak. Ya, kalau Alkitab itu ditulis, apalagi Tuhan pertahankan selama 2000 tahun tidak berubah gitu kan, itu pasti ada maksudnya. Ya, sekian Kak Oke, Dian. baik. Terima kasih, Kak Ana. Jadi jangan mencari-cari yang nggak ada di Alkitab, tapi kalau yang udah ada di Alkitab ya harus dilihat, harus Iya, dipahami gitu ya. Baik, terima saya. kasih. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir, Kak. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Bagaimana memeriksa hati kita bahwa kita ikut Yesus bukan hanya fokus pada akan masuk surga, seolah-olah hanya fokus bonus dari Bapa di surga. Memeriksa hati kita supaya fokus kita itu apa? Supaya kita nggak cuman ikut Yesus tuh kayak cuman pengen surganya aja gitu loh, Kak.
Oh, pengen Seolah-olah tuh surganya cuman aja. pengen, iya pengen dapat enaknya aja gitu. Mm-mm. Eh, ya gini, surga itu kan cuma bonus ya. Tujuan kita itu ikut Yesus itu serupa dengan Yesus. Kalau kita serupa dengan Yesus, pasti kita otomatis masuk surga. Jadi tujuan tadi kerajaan Allah didirikan, kembali lagi ya, untuk membentuk suatu masyarakat baru, masyarakat kerajaan Allah. Nah, makanya kita itu dibilang Kristen. Kristen itu seperti Yesus. Atau Hmm. terjemahan lama, lama banget kita terjemahan lama itu diterjemahkan Kristus, Kristus kecil. Kristen itu. Kita itu dipanggil untuk supaya kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, eh, tadi kembali pertanyaannya apa? Memeriksa, bagaimana kita memeriksa diri kita, gitu ya, Sorry, supaya, supaya kita tidak hanya tadi pengen surga, tapi Mm-mm. supaya kita jadi Nah, serupa Kristus. oke. Nah, jadi kembali ke apa yang Alkitab katakan, bahwa kita itu ditebus untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Atau tadi pelajaran kita hari ini ya, membangun suatu masyarakat yang baru kerajaan Allah datang itu. Nah, bagaimana kita berubah? Ya, contoh misalnya kita mau pergi nih ya, kita mau kuliah di Jepang, ya anak-anak yang atau mau kerja di Jepang misalnya, ya, mau kuliah mau kerja jadi mau hidup di sana dalam jangka waktu yang lama. Kita ada persiapan nggak? Ngerti ngerti bahasanya dulu minimal, ya kan persiapan. Atau misalnya kita belajar makan makanan sana, atau kita mau kerja di sana, kita belajar sesuatu yang bisa berguna, ya skill yang bisa berguna untuk pekerjaan di sana, gitu kan? Nah, kita ini mau pindah ke kerajaan Tuhan selama-lamanya. Nah, kita mau jalan-jalan aja, jalan-jalan ke Eropa gitu. Kita siapin diri nggak? Kita siapin diri loh untuk jalan-jalan yang singkat. Jalan-jalan yang lebih panjang. Kita mau kuliah, kita persiapannya lebih lama lagi, lebih hebat lagi. Mau kerja, bahkan mau pindah permanen, mau jadi warga negara Amerika, udah bosan hidup di Indonesia, gitu ya. Persiapannya lebih lagi. Nah, kita mau jadi warga negara kerajaan surga. Apa yang kita persiapkan? Memang kita nggak fokus surga aja, tapi kita memperbaiki diri di sini tuh sebetulnya ketika kita bertemu dengan orang lain, disitulah sebetulnya pembentukan Tuhan itu bekerja. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, tapi kita menghadirkan kerajaan Allah. Orang-orang yang nyebelin, mungkin yang kepribadiannya, karakternya beda sama kita, bagaimana kita menerima mereka, gitu kan? Nah, sambil bertumbuh disitulah kita semakin serupa dengan Kristus. Surga itu otomatis kalau kita sudah serupa dengan Kristus, otomatis terima surga kayak bonus gitu surga itu. Bukan tujuan utama, utamanya adalah seperti Kristus. Terima kasih, Kak ya. Nah, ini pertanyaan yang eh, dapat 4 likes, tapi baru saya bacakan ya. Kak mau bertanya apabila ada yang meninggal karena bunuh diri itu rohnya kemana? Nggak tahu, saya bukan Tuhan. Ya, mungkin di saat-saat terakhir dia menyesal, dia minta ampun, mungkin bisa ke surga, mungkin juga ke neraka. Saya nggak tahu. Kehidupan kita misteri Tuhan yang menentukan. Ini ada direct message ke saya, Kak Dani, bukan masuk ke Oke, Slido ya, pertanyaan ini ya. direct Oh, message ya. apa Kak Ana mau jawab? Nggak apa-apa, silakan. Menurut Kak Ane, mana yang lebih penting pengalaman bersama Tuhan Yesus secara pribadi langsung yang membangun iman seseorang, apa pengalaman teori yang didapat di tempat kuliah untuk mengenalnya? Mohon info penjelasannya. Jadi, mana yang lebih penting? Pengalaman pribadi gitu ya, praktek langsung ataukah teori gitu ya, teori di tempat kuliah gitu ya mungkin ya maksudnya ya. Ya. Nah, eh, saya copy, bentar. Ini ke, oh nggak ada yang untuk umum ya, untuk dibaca semua orang yang nggak ada ya. Oke, jadi mana yang lebih penting pengalaman pribadi ataukah pengalaman di tempat kuliah? Gini, ortodoksi leads to ortopraksi. Ortodoksi, pengajaran yang benar, menghasilkan perilaku yang benar. Ya,
Jadi di tempat kuliah, itu sebetulnya kita lagi di briefing nih, Bapak Ibu nih, kita semua, saya yang lagi briefing, Bapak Ibu semua lagi saya briefing. Ya, kita di briefing. Di gereja, kita tuh di briefing. Dikasih teori-teori. Ya. Nah, kalau teorinya benar, prakteknya benar. Teorinya salah, prakteknya juga nyimpang. Prakteknya kapan? Kita di gereja dikasih pengajaran, ya. Kamu harus lemah lembut, gitu kan? Ya, khotbah di bukit ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka lah yang memiliki bumi, ya. Kamu harus lemah lembut, gitu ya, pendeta khotbahin, gitu kan? Keluar dari gereja, rebutan lift, sikut-sikutan. Gua duluan. Itu udah mulai praktek. Ke tempat parkir, mau ke gereja, kita nungguin tempat parkir. Kalau gerejanya di mall apalagi ya, penuh tempat parkirnya kalau hari Minggu. Kita udah nungguin, tiba-tiba dari arah yang berlawanan, lawan arah, seret, masuk langsung. Begitu tempatnya kosong, orangnya keluar, kita mau masuk, dia masuk duluan. Rasanya gitu kan. Nah, atau misalnya kita keluar gereja, buru-buru mau bayar parkir, ada kadang kan bertumpuk gitu ya, kayak leher botol kan, dari sana dari sini mau bayar parkir gitu kan, kita nggak dikasih jalan. Di situ kan praktek. Kalau apa yang didengar di gereja itu benar, ortodoksi menuntut perilaku yang benar, pengalaman yang benar, pengalaman hidup dengan Tuhan, perilaku. Nah, kalau misalnya di gereja itu diajarin ya, kita ini anak-anak Allah loh, umat kesayangan Allah loh, itu benar sebagian, ya benar sebagian, bukan salah, kita memang umat Allah. Kita disayang Allah loh, kita biji mata Tuhan loh, ya Bapak Ibu, kita pasti diberkati. Seperti Israel, harta bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tuhan kita kaya, Tuhan bilang, kamu belum minta apa-apa, minta, imani, ya pasti terjadi. Kamu adalah bangsa yang diberkati. Kalau kamu nggak diberkati, berarti kamu persembahannya kurang. Makanya ada belalang pelahap. Nah, kalau udah pengajarannya kayak begitu, ngancem-ngancem orang gitu ya, kalau nggak kasih persembahan, atau orang yang benar itu adalah orang yang kaya gitu. Sehingga akhirnya ketika kita hidup, kita fokusnya hanya harta dunia, atau kita menjadikan Tuhan itu sebagai sarana untuk mengejar dunia. Tuhan, berkati aku, tolong aku punya jodoh, udah punya jodoh, tolong aku punya rumah, udah punya rumah, tolong aku punya anak. Kita nggak peduli hatinya Tuhan, kita hanya peduli kepentingan kita sendiri. Kalau pengajaran yang di gereja itu hanya mengajarkan fokus kepada pemenuhan jasmani aja, bukan mengubah manusia batinnya. Akhirnya kita menjadi orang yang egois, menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Padahal firman Tuhan katakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon, bukan ikat persahabatan dengan mamon. Ikat persahabatan mempergunakan mamon. Ikat persahabatannya dengan siapa? Dengan Tuhan. Sarananya mamon. Bukan ikat persahabatan dengan mamon, sarananya Tuhan. Ya kan? Orang sekarang kan ikat persahabatan dengan harta, sarananya Tuhan. Padahal Tuhan ngajarin ikat persahabatan dengan Tuhan. Sarananya harta, misalnya, contohnya gitu. Sarananya segala sesuatu yang berharga bagi kita itu. Itu kita korbankan buat Tuhan. Gitu. Ya, jadi untuk jawaban pertanyaan ini, secara singkat saya bilang, ortodoksi leads to ortopraksi. Pengajaran yang benar menuntut perilaku yang, atau menghasilkan perilaku yang benar. Oke, baik. Berarti kita sebagai pendengar-pendengar juga pada waktu mendengarkan pengajaran juga kita sendiri pun harus belajar ya, sehingga kita bisa tadi ya mulai memilah mana sih pengajaran yang sebenarnya tepat, mana yang tidak gitu ya. Sehingga pada saat misalnya kita mendengarkan apapun yang kita pahami, yang kita dengarkan, nah itu kita bisa menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan sehingga perilaku kita juga sesuai gitu ya. Baik, terima kasih Kak Ana.